Folklor sebagian lisan adalah folklor yang bentuknya merupakan campuran antara unsur lisan dan unsur bukan lisan. Folklor jenis ini sering juga disebut dengan fakta sosial. Contoh jenis folklor sebagian lisan di Indonesia yang terpenting adalah kepercayaan rakyat, permainan rakyat, dan upacara rakyat. Kepercayaan rakyat atau yang seringkali juga disebut dengan tahayul adalah kepercayaan yang oleh orang yang berpendidikan maju dianggap sederhana, bahkan pandir, tidak berdasarkan logika, sehingga secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contoh tahayul mengenai terciptanya alam semesta dan dunia contohnya adalah tahayul mengenai gejala alam atau fenomena kosmik. Di Pulau Nias ada kepercayaan rakyat mengenai gempa yang dianggap sebagai akibat bergoyangnya ular besar yang mendukung bumi ini. 2. Permainan rakyat atau folk games. Setiap bangsa di dunia ini pada umumnya memiliki permainan rakyat, tak terkecuali bangsa yang telah maju peradabannya. Secara teknis, permainan rakyat ini baik untuk orang dewasa maupun kanak-kanak. Biasanya, ada yang dilakukan melalui gerak tubuh seperti lari dan lompat, melalui kegiatan sosial sederhana seperti kejar-kejaran, sembunyi-sembunyian, berkelahi-berkelahian, berdasarkan matematika dasar atau kecekatan tangan seperti menghitung dan melempar batu ke lubang suatu tertentu. Contoh permainan sekuler yang bersifat keterampilan fisik anak, misalnya permainan tembing, acingklok, bola sepak, tajen-tajenan, sabung ayam, mapadu keliki, dan pinceran. 3. Upacara rakyat. Selain melalui mitologi dan legenda, cara yang dapat dilakukan untuk mengenal kesadaran sejarah pada masyarakat yang belum mengenal tulisan yaitu melalui upacara. Upacara yang dimaksud bukanlah upacara dalam peringatan upacara yang secara formal yang sering dilakukan, seperti upacara penghormatan bendera. Melacak melalui upacara, yaitu upacara yang pada umumnya memiliki nilai sakral oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku di suatu daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri, seperti upacara perkawinan, upacara labuhan, upacara cemas pusaka, dan sebagainya. A. Upacara penguburan. Upacara penguburan merupakan upacara yang dikenal pertama kali dalam kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Upacara penguburan menimbulkan kepercayaan bahwa roh yang meninggal akan pergi ke suatu tempat tidak jauh dari lingkungan di mana ia tinggal bersama keluarganya semasa hidupnya. Namun, di balik kesederhanaannya itu tersimpan makna yang dalam bahwa meskipun raga ataupun badan seseorang telah mati, namun rohnya tetap hidup dan berada di sekitar orang-orang terdekatnya. B. Upacara perkawinan. Upacara perkawinan dilaksanakan di tengah masyarakat sejak dulu sampai sekarang. Perkawinan sekaligus mempertemukan dan mengawali hubungan dua keluarga yang saling bersahabat. Tiap-tiap daerah mempunyai adat berbeda-beda, seperti di daerah Minangkabau menganut garis ibu, sedangkan suku Batak, Bali, Jawa menganut garis keturunan laki-laki. C. Upacara pengukuhan kepala suku. Kedudukan kepala suku di masa lalu adalah sebab ia harus memiliki kesaktian, keahlian, pengalaman, dan pengaruh yang kuat karena kepala suku adalah pelindung kelompok sukunya dari berbagai ancaman. Kepala suku bahkan sering dianggap ahli dalam upacara pemujaan, upacara penempatan rumah, upacara pembukaan ladang, dan upacara adat lainnya. D. Upacara sedekah bumi. Upacara ini dilaksanakan oleh masyarakat Indramayu, Jawa Barat. Tujuannya memohon kepada Tuhan agar panen melimpah. Upacara ini diselenggarakan menjelang musim tanam padi. Upacara sedekah bumi dilaksanakan di sawah Demplot. E. Upacara sedekah laut. Upacara adat ini dilakukan nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur. Upacara ini wujud rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan hasil laut yang melimpah. Selain itu, masyarakat mengharapkan keselamatan. Kegiatan upacara berupa pelepasan sesaji ke laut atau yang disebut dengan larungan. 4. Teater rakyat. Bangsa Indonesia kaya akan tradisi lisan. Karena memiliki ratusan bahasa daerah, Indonesia memiliki ribuan tradisi lisan di berbagai daerah. Misalnya, wayang di Jawa, didong di Aceh, pantun Sunda, dan lain sebagainya. A. Maknyong. Maknyong merupakan teater tradisional Melayu yang lahir di Semenanjung Malaya.
yang lahir sekitar abad ke-17 dan masuk ke Kepulauan Riau sekitar abad ke-19. B. Randai. Randai adalah drama tradisional yang berasal dari Sumatera Barat, wilayah Minangkabau. Tujuan dari pertunjukan ini adalah memberi petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, fatwa-fatwa yang ditunjukkan kepada masyarakat. C. Mamanda. Asal mula teater Mamanda adalah Bada Muluk. Pada saat itu, rombongan bangsawan Malaka Abdul Muluk atau Indra Bangsawan 1897 Masehi yang dipimpin oleh Erik Ibrahim dan istrinya Cik Hawa menetap di Tanah Banjar beberapa bulan dan mengadakan pertunjukan. D. Wayang kulit. Wayang kulit adalah sebuah bentuk seni pertunjukan tradisional Jawa. Wayang kulit dimasukkan ke dalam kategori teater boneka. Kulit juga sering disebut dengan wayang purwa. Wayang kulit ini menceritakan tentang peperangan antara kebaikan melawan kejahatan, antara sifat kesatria melawan sifat raksasa. Di era kerajaan Islam di Jawa, wayang masih digemari. Pada saat itu, wayang kulit mengalami banyak perubahan. Sunan Kalijaga, salah seorang dari Wali Songo, menggunakan wayang kulit untuk menyiarkan agama Islam. Sunan Kalijaga memodifikasi wayang dengan dimasuki nilai-nilai Islam di dalamnya, termasuk mengubah wujud boneka wayang. E. Dul Muluk. Dul Muluk merupakan teater tradisional yang berkembang di Sumatera Selatan. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942, seni rakyat Dul Muluk berkembang menjadi teater tradisional yang dipentaskan di atas panggung. Mulai saat itu bermunculan grup-grup Dul Muluk. Dul Muluk berkembang dan digemari masyarakat.